Pemirsa, Presiden Joko Widodo ingin merevisi pasal-pasal karet atau pasal yang dianggap multitafsir sehingga ini memberikan kepastian hukum kepada pengambil kebijakan untuk dapat mengambil kebijakan mempercepat pembangunan tanpa khawatir kebijakan mereka ini akan dipermasalahkan. Itulah yang akan kami bahas pada pagi hari ini, tetapi sebelum itu kami punya dulu informasi untuk Anda berikut ini. Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tidak mengkriminalisasikan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Presiden mengatakan kebijakan pemerintah masuk dalam ranah perdata bukan pidana. Presiden Joko Widodo ingin merevisi aturan-aturan yang dinilai sebagai pasal karet terkait dengan tindak pidana korupsi. Jokowi ingin agar segala kebijakan yang diambil tidak dibawa ke ranah pidana. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, hal ini agar investor mendapatkan rasa aman. Pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan bisa menyeret proses pengambilan kebijakan perlu direvisi. Luhut mencontohkan ada BUMN yang merugi seringkali disebut menimbulkan kerugian negara. Hal ini membuat pejabat ketakutan dalam proses pelaksanaannya. Untuk menerbitkan Kepres tentang percepatan daripada pembangunan ini, yang intinya supaya penyerapan anggaran ini supaya bisa lebih cepat terselesaikan dengan tanda kutip tidak melanggar seluruh aturan yang ada. Kalau kementerian tidak bisa menyerap anggaran dengan baik, ya harus menjadi focal point. Menteri itu tentunya ya harus diberikan pengarahan, direction. Ya kalau nggak bisa ya itu semua kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Tapi kementerian harus dapat melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan aturan dan besaran anggarannya. Kalau misalkan penyerapannya hanya di bawah 50%, rasanya ini sesuatu yang sangat jelek sekali. Sementara itu, PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki meminta pengguna anggaran tidak perlu takut menggunakan anggaran sepanjang tidak melawan hukum. Expenditure harus dilakukan. Jangan sampai uang terlalu banyak mengendap, mati. Karena apa? Akibatnya roda perekonomian tidak jalan. Akibatnya negara juga harus keluar uang lagi tambahan untuk membayar bunga uang itu kan tersimpan namanya di bank kan. Nah, bahwa adanya ketakutan dari pengguna anggaran, apakah dia bupati atau gubernur atau kementerian lembaga dalam menggunakan anggaran itu, saya kira itu suatu hal yang tidak perlu ditakutkan. Sepanjang mereka dalam melaksanakan fungsinya untuk menggunakan anggaran itu betul-betul proper. Jangan ada niat macam-macam deh. Jangan ada niat macam-macam, terutama niat untuk nerima sesuatu ya, menerima pemberian atau janji. Karena itu larangnya di situ. Akibat ketakutan pengguna anggaran, belanja APBN baru sekitar 50% dan belanja modal yang terrealisasi hanya sekitar 20%. Sementara jumlah dana daerah yang masih mengendap di bank mencapai 273 triliun rupiah. Meski demikian, Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum untuk menindak tegas pejabat pengguna anggaran yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya untuk korupsi dan menerima suap. Kebijakan negara jangan dipidanakan perlambatan penyerapan dana APBN dan APBD telah menjadi topik perbincangan pada pagi hari ini. Saya ingin langsung tanya ke pakar hukum pidana Kang Asep. Kang Asep, kebijakan itu sebetulnya bisa dipidanakan atau tidak? Gini, prinsip hukum itu ada ajas nullum delictum. Orang nggak boleh dipidana kalau ada ketentuan pidananya. Kalau nggak ada ketentuan pidana, orang nggak boleh dipidana. Ini perampasan kemerdekaan. Kedua, memang kebijakan tidak bisa dipidana. Artinya karena pengambil keputusan itu demi mencapai sesuatu. Tapi ketika kebijaksanaan dalam arti injak sana, injak sini, itu injaknya menginjak bawah, menginjak atas, atau main rujak supaya ada manisnya, baru kena aturan di situ. Maksudnya ada niat jahat? Ya, niat jahat tadi kan injak kan supaya store, injak ke atas supaya store, ada rujaknya, ada manisannya, itu kena pidana. Tapi ketika kebijakan arahnya misalkan demi perbaikan, terobosan program, itu ada masalah. Makanya di hukum pidana dikatakan ketika seorang melakukan perbuatan itu, ya, menyimpang dari ketentuan pidana yang dibuktikan adalah unsur pasal-pasal pidana, masuk nggak di situ kebijakan itu. Contoh gini misalkan, orang misalkan ada kebijakan bagaimana proyek ini dijalankan. Ya. Ketika proyek dijalankan sesuai dengan nomenklaturnya, buat jembatan, aspalnya benar, semennya benar. Tapi ketika kebijakan saat itu misalkan ini ada bencana alam, kemudian ada hal-hal lain yang di luar opermah. Kalau contoh kasus Dahlan Iskan gimana? Nah, sebenarnya kasus Dahlan Iskan, dia mengambil kebijakan keluar kan. Nah, ketika kebijakan keluar itu nggak bisa diselesaikan, dia harus berani di situ. Nah, sekarang persoalan cara hukum, apakah negara dirugikan? Apakah dia mendapat sesuatu? Ya? Apakah kepentingan rakyat terlayani? Kalau itu telah terpenuhi, nggak bisa kena. Karena dia kan mengambil kebijakan kan, tapi ketika kebijakan telah ditentukan oleh DPR ini Undang-Undang APBN, ABCD, kemudian keluar dari itu, berarti menyimpang
dia melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Berarti artinya kalau begitu ini tetap harus lewat pengadilan untuk membuktikannya Iya, atau bagaimana? Artinya gini, Tapi itu kan yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi kan? yang membuat undang-undang kan DPR sama Presiden. Ketika Presiden kan APBN itu undang-undang, ini loh aturannya. Ketika Anda melaksanakan ini, ketika Anda tidak melaksanakan, Anda akan berhadapan dengan ketentuan pidana. Ini rejimnya betul rejim administrasi, ada sanksi administrasi. Tapi ketika sanksi administrasi telah menyimpang dari aturan dan ini masuk kepada rejim pidana, entah KUHP, entah korupsi, ya kalau terbukti itu masuk wilayah pidana. Maka saya bilang ketika undang-undang APBN dilaksanakan sesuai dengan aturannya, nggak harus ditakuti. Tapi kalau gini Kang, seorang pembuat kebijakan, pejabat itu mengambil kebijakan. Niatnya tidak ada untuk merugikan negara, tetapi dalam perjalanan ternyata tidak sengaja nih Bang, ada konsekuensi, ada kerugian negara. Itu bagaimana? Makanya kan di hukum dikenal unsur ada alasan pemaaf, alasan penghapus. Ketika dia sudah melaksanakan di jalan ada kebencana alam, di luar kemampuannya, hukum akan memberikan alasan pemaaf, penghilang. Tapi kalau ada kesengajaan tadi, disengaja ada pengurangan, ada penambahan, ada yang dalam tanda petik ada sesuatu yang dia terima, nggak bisa dong. Itu bukan kebijakan namanya, itu mah injak sana injak sini namanya. Hanya ini perlu klarifikasi Kang Asep karena ini ahli pidana ya. Kalau kebijakan itu sejak awalnya sudah dilandasi niat yang tidak baik, niat jahat, mens rea ya. Kemudian juga kebijakan ini si orang pengambil kebijakan ini tahu bahwa eksekusinya rawan dengan penyimpangan. Nah, saya katakan. Dan itu yang terjadi karena birokrasi pemerintahan kita kan birokrasi yang menjadikan penyimpangan sebagai way of life. Karena apa? Karena remunerasi imbalan yang diterima oleh birokrat ini kan tidak mencukupi. Itu sebabnya birokrat ini baru bisa hidup kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terkendali. Nah ini bagaimana? Nah sejak awal kan tadi katakan kalau ada etikat buruk, ada feedback, ada sesuatu, nggak boleh kan? Sejak awal juga dia udah gaji, ini Anda laksanakan undang-undang ini, programnya ini. Jangan punya pikiran. Kan selama mindsetnya dalam otaknya kan, kalau jadi pejabat, nanti kan ada proyek-proyek. Karena di belakang dulu sebagai pemodal, sebagai kapital, sebagai sponsor, imbal jasanya kan dia dikasih proyek itu kan. Sejak awal, ini ada kesesatan-kesesatan. Itu yang nggak boleh. Sejak awal Anda laksanakan program ini, Anda laksanakan ini, tidak boleh. Istilahnya ikhlas. Intinya kalau tidak ada niat sesuai dengan prosedur, ya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau niatnya mau cari untung, ya saya bingung. Kenapa kepala daerah, pejabat-pejabat di daerah itu khawatirnya sepertinya bisa dibilang berlebihan atau tidak? Karena mereka kalau misalnya sesuai dengan prosedur, tidak ada niat, kan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Bagaimana, Prof? Gini, ini kan sudah menjadi rahasia umum, misalnya kepala daerah, itu kan sudah berkali-kali disampaikan. Gaji bupati berapa? 6,5 lah, wakil bupati 5,6. Untuk biaya kampanye dan seterusnya, katakanlah 10 sampai 20 miliar untuk terpilih sebagai bupati atau wali kota. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa katakanlah investasi yang sudah dikeluarkan kembali? Jadi sejak awal itu memang kan sudah tahu, Prof, dia jadi bupati gajinya segitu kan pengabdian melayani. Nah, ngapain kalau mau jadi kaya jangan jadi mindsetnya melayani tapi dirubah mindsetnya. Mindsetnya melayani tapi eksekusinya. Nah, ini kan persoalannya. Dia kan menjadi pejabat bukan untuk jadi melayani rakyat, Pak. Jadi bejat itu namanya. Ada gap antara yang diwacanakan dengan yang realisasinya. Yang normatif dengan yang dasein dasolen. Nah ini bagaimana ini Kang Asep ini kan selalu menjadi perdebatan yang panjang. Saya sepakat tadi ya Kang Asep bahwa semua itu tergantung kepada implementasinya. Jadi dalam kacamata saya antara kebijakan dan serapan anggaran ini dua sisi yang berbeda. Karena apa? Kalau kebijakan itu kan lebih berorientasi kepada idealisme gitu ya. Tapi kalau implementasi ini kan justru sistem pengawasan yang harus lebih diperketat. Jadi saya ingin menarik bahwa sesungguhnya amanat reformasi itu adalah bagaimana kita mengedepankan tata kelola birokrasi yang baik, good governance gitu ya. Dan ini dicirikan oleh pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Nah sehingga saya kira ini harus diperjelas dulu kebijakan apa yang akan dilindungi ini. Kemudian sisi mana pelambatan anggaran yang terkorelasi dengan kebijakan gitu ya. Kalau kebijakan ini adalah mempercepat terhadap serapan anggaran, tentunya juga tidak menghilangkan rambu-rambu peran-peran aparat penegak hukum di sini. Karena apa? Siapa yang akan mengarahkan, membimbing menjadi rambu-rambu sehingga tidak masuk jurang, tidak masuk selokan gitu ya. Nah ini yang saya kira harus diperjelas dulu. Mana kebijakan yang tentu ini menjadi kebijakan negara yang dilindungi dan tentu bermanfaat bagi rakyat.
Tetapi mana pula yang kemudian kebijakan berorientasi Jadi kepada maksud Anda percepatan jangan buru-buru anggaran. langsung bilang kebijakan jangan dipidanakan, jangan buru-buru bilang Betul, seperti harus itu diperjelas dulu. Harus diperjelas dulu. Gitu Oke, ya. kalau Prof gimana Saya setuju. sikapnya? Ya, saya setuju. Bahkan prakondisinya menurut saya reformasi birokrasi tadi. Iya. Ya, menginjeksi ya birokrasi kita dengan tadi good governance, tata kelola yang baik, yang transparan, yang accountable, yang fair dan seterusnya itu. Sebab kalau tidak, wah ini seperti mempersiapkan mobil tanpa rem loh. Tapi kan contohnya beberapa daerah Surabaya, Bandung jalan juga kebijakannya, kan orang juga tidak dua pemimpin daerah itu entah Risma entah Ridwan jalan juga. Ini showcase yang menarik sebenarnya yang menarik kan beberapa juga di Sulawesi. Kenapa bupati wali kota gubernur lain ketakutan? Dua contoh yang paling gampang mas termasuk Surabaya, eksperimen Ahok di Jakarta juga. Ahok juga ini luar betul. biasa. Ahok dengan tantangan sapi tiga contoh case yang kan perserapan anggarannya juga luar cukup biasa, baik, luar biasa malah menantang kan. Tapi apa yang mau dipidana? kalau di DKI Jakarta itu penyerapan anggarannya bukannya lemah ya? Bukan itu karena ada pertentangan dengan DPR-nya, DPRD-nya. Masalahnya di situ kan pertentangan kan ada kasus UPS apa tuh yang nggak ngerti saya. Jadi gini mungkin Mbak Silvia ya, harus diperjelas dulu lah. Lagi nih, kita akan memperjelas lagi ini di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami.